Nah, buat kita itu mau kasih nilai tapi Jakarta. Nah, kalau semua coklatnya, kalau ia lagi sehingga hari ini melakukan amal lalu untuk kau amal apa amal kamu bang itu soalnya itu terang untuk menolak Tuhan. Meriah untuk Ibu Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Remaja Kabupaten Melaka yang begitu luar biasa memperhatikan dan juga mendukung semua program perkembangan tenun ikat yang ada di Kabupaten Melaka. Jadi mama berdua kita ini begitu luar biasa mendukung Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, pimpinan OPD yang hadir, para pengurus Deknasda Kabupaten Melaka, para tutor, instruktur, dan peserta didik pelatihan tenun ikat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita memulai acara ini, marilah kita berdoa mohon penyertaan Tuhan untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya akan memimpin doa ini menurut keyakinan Katolik. Bapak Ibu yang beragama lain, pada tanggal 17 Oktober 2021 di Kupang, dengan sasaran anak-anak usia 15-25 tahun yang sedang tidak berproses atau tidak sedang sekolah. Tujuan kegiatan pendidikan kecakapan wirausaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dan Bapak, Ibu semua. Ibu Ketua dan Wakil Ketua Deknasda Kabupaten Malaka dan Ibu Bapak peserta serta tamu undangan. Sebelumnya sepertinya saya harus minta maaf dulu ini Ibu, karena sebelumnya kemarin harusnya acaranya kemarin ada sedikit eksiden sehingga datangnya akhirnya malam Bu. Tapi saya sangat terharu ini ya melihat Ibu dan Bapak sangat semangat untuk ada di sini dan bersyukur sekali pada Tuhan saya juga bisa sampai di sini yang ternyata tempatnya di Kabupaten Malaka ini eksotik, cantik sekali gitu kemarin. Dan sebetulnya kami berdua ini lebih ke bukan monef ya Bu ya, kita hanya lebih memantauan saja bagaimana berjalannya kegiatan PKW ini, dan besar harapan dari kami untuk di direktorat berjalan dengan baik dan memang judulnya PKW sehingga memang diharapkan peserta PKW ini dapat menjadi bos, walaupun kecil tapi jadi kepalanya. Tidak lagi misalnya bekerja atau bekerja tidak apa-apa sebetulnya, tapi untuk program ini lebih ke diarahkan menjadi bosnya sendiri dan bagaimana menata bisa menjual gitu ya, untuk bagaimana mengemas barang-barang Ibu, dan juga mungkin sudah diajarkan kewirausahaannya ya ada ya, bagaimana mengemas, bagaimana mempromosikan barang-barang yang dibuat, tenun yang dibuat. Kalau disebut tenunnya sangat cantik gak usah diragukan lah ya. Ini saya sudah pakai duluan ya Bu ya, walaupun hanya dililit-lilit tapi ya lumayan keren lah gitu ya. Apalagi kalau lihat Ibu dan Ibu Wakil Deknasdanya aja sudah sangat cantik. Kayaknya tidak usah, kalau itu nggak usah cari model ya. Jadi sudahlah modelnya sudah langsung bicara, sudah jadi modelnya ya. Gitu. Jadi ya sudah sangat cantik gitu. Jadi kami berharap memang kegiatan ini bisa meningkatkan
kemampuan untuk berwirausaha, juga memang meningkatkan juga ekonomi daerah. Itu saja mungkin ya. Mungkin Pak Aswan ada tambahan, kalau dari saya mungkin itu saja. Yang penting kalau kami itu, Ibu dan Bapak sudah selesai acara ini atau kegiatan ini, jangan sampai sudah disimpan di pinggir rumah, terus buluk apa ya bahasa di sini, berjamur ya, disimpan di pinggir. Tapi kayak di sini tidak lembab sih ya tempatnya, mungkin jadi kering, patah, rusak barangnya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa go internasional, karena memang kalau di luar sana ini baju tenun ini orang-orang berani bayar mahal. Jadi memang kita harus sombong. Kemarin saya bilang ke Ibu Bupati, Bu, jadi harus sombong gitu tuh. Jadi jangan menganggap barang kita ini biasa saja, karena buatnya saja tidak mudah gitu. Jadi memang harus sedikit sombong, ini barang bagus dan memang susah buatnya juga, seperti itu. Dan mungkin kemasannya harus dipikirkan juga oleh kakak-kakak di sini, adik-adik semua di sini, bagaimana mengemas, memberi label. Kita harus percaya diri memberi labeling dari barang kita sendiri, itu punya kita, dan katanya sudah dibuat haki ya, alhamdulillah gitu. Mungkin segitu. Ada Pak Aslan, ini mungkin sudah segitu tapi terus nyambung terus ya Pak Aslan ya. Ada tambahan? Ya, supaya ini soalnya jamnya juga ya sudah itu, supaya tidak terlalu panjang, mungkin kita ke acara selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Ketua Dekranasda Kabupaten Malaka, Bapak-bapak dinas terkait yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati pula. Yang saya banggakan Ibu Rina dan Pak Afan yang jauh-jauh dari Jakarta datang sampai ke Malaka untuk menengok kami di sini. Dan yang saya banggakan lagi pula adalah para calon penenun peserta didik PKW yang sudah mengikuti kegiatan ini sejak pembukaan pada tanggal 26 Oktober lalu sampai dengan sekarang masih berproses. Yang saya hargai pula panitia yang sudah bekerja maksimal untuk terselenggaranya kegiatan ini, para tutor, instruktur yang juga sudah mendukung kami dalam kegiatan ini. Jadi saya sebagai Ketua Dekranasda, pertama-tama mau saya sampaikan ucapan selamat datang untuk kita semua. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini, pagi hari ini, kita semua boleh hadir di sini dalam keadaan sehat. Sehat semua kan? Sehat. Puji Tuhan. Ya, jadi saya perkenalkan, ini di depan ini ada Ibu Rina. Ibu Rina Utarina, ini beliau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dari Dirjen Pendidikan Vokasi. Pendidikan vokasi ini yang seperti sekarang ini untuk kursus-kursus ya. Jadi mereka bukan untuk pendidikan formal, tetapi lebih kepada pendidikan untuk keterampilan. Kemudian ini Pak Afan, beliau adalah auditor muda dari Kementerian Pendidikan juga ya Pak ya, dari Kementerian Pendidikan. Jadi Bapak Afan dan Ibu Rina ke sini bukan untuk bukan untuk menjudge kita, menghakimi kita dan sebagainya, tetapi mereka datang untuk memantau kegiatan. Sudah sampai di manakah kegiatan PKW yang ada di Kabupaten Malaka. Jadi kita sangat bersyukur kepada Tuhan dan juga kepada kementerian yang mau memperhatikan kita yang jauh di mata. Jakarta dan Malaka ini sangat jauh, tetapi masih mau diintip oleh kementerian. Nah ini juga kita harus bersyukur kepada Ibu Gubernur yang memang beliau punya upaya yang keras untuk memajukan tenun ikat di Provinsi NTT. Jadi kita dari 51 orang ini adalah 51 di antara 1000 penenun yang ada di NTT yang dididik khusus oleh kementerian.
kita aplaus kepada kementerian yang sangat memperhatikan kita. Jadi Bapak Dinas Sosial ada di sini, perwakilan dari Dinas Pendidikan, dari Dinas Koperasi, Perindak dan UKM, semua yang hadir di sini. Jadi ini kegiatan ini adalah kegiatan pendidikan vokasi untuk anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan berusia antara 15 sampai 25 tahun. Dan ada yang sudah berkeluarga ya? Ada yang sudah berkeluarga, tetapi mereka mau mengikuti pendidikan tenun ini. Jadi setelah saya ikuti perkembangannya Pak Afan dan Ibu Rina, ini mereka masih terus berproses. Jadi ada yang kainnya sudah selesai, sekarang mereka lanjutkan dengan pasangannya yaitu selendangnya. Ada yang jenis kainnya, ada yang putus tenun ikat dan ada yang favorit. Jadi ini mereka berbagi. Tutor kami ada 9 orang, mereka rajin mengunjungi peserta ke daerah. Jadi perlu saya sampaikan bahwa kami ini sebenarnya tidak punya tempat Pak. Ini kita minta izin dari suster untuk menggunakan ruangan ini 1 hari sehingga bisa kelihatan jadinya seperti ini. Tapi seyogianya kesehariannya mereka menenun di rumah sendiri. Jadi ketika kita datang untuk mengunjungi, mereka akan mengambil satu tempat untuk berkumpul sehingga kita bisa memantaunya. Kemudian setiap hari mereka melaporkan kemajuannya lewat WhatsApp group. Jadi itu kita memantaunya, ada beberapa cara, langsung turun ke lapangan, juga laporan harian daripada peserta tenun ini, seperti itu. Nah ini kegiatannya saya merasa ini sangat positif, sehingga anak-anak muda kami ini tidak fokus ke gadget saja tiap hari ya. Jadi bermedia sosial itu bagus ya, supaya tidak ketinggalan zaman. Tetapi sambil bergosip di media sosial, kita juga tangannya gerak untuk menghasilkan sesuatu. Jadi tadi pesan Ibu Rina, jangan nanti setelah selesai pendidikan alat tenunnya taruh di pojok-pojok rumah. Hahola, kayak dia mah tahu teteh nah, bisa teteh nah, ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa jangan sampai sudah selesai kursus ini alat tenunnya dilipat bagus-bagus, diikat terus digantung supaya nanti dia bisa beranak banyak, ya. Jadi tidak seperti itu. Ini maksud daripada pendidikan tenun, Asia, supaya selesai pendidikan ini kita bisa berkreasi lebih banyak, menenun lebih banyak. Jadi menjadikan tenun ini sebagai penghasilan kita, menambah ekonomi di rumah tangga. Jadi kita menjadi bos untuk diri kita sendiri. Tadi Ibu Rina sudah sampaikan, ya. Jadi di awal kita sudah mendapat pendidikan kewirausahaan meskipun hanya 2 jam pelajaran, tetapi paling tidak sudah ada gambaran, ya. Jadi tais makin sorot kalau dia saya beli kembali, ya. Kalau bagus saya pasarkan. Tetapi kalau anak-anak sekarang ini kan gadgetnya kan bagus, tahu teknologi, bisa jual online. Caranya apa? Kita buatkan nanti label yang bagus. Tadi malam Ibu Rina sudah tunjukkan saya beberapa cara membuat label yang bagus supaya menarik perhatian, ya. Nah tadi malam kami juga display sedikit hasil tenun di rumah jabatan dan Ibu Rina sudah kasih masukan bagaimana cara mendisplay yang bagus. Kami apresiasi Ibu Rina, terima kasih kami masukan. Ya jadi kita berusaha untuk menjadi bos atas diri kita sendiri. Tanpa jadi bos kita dulu. Kita bisa mengatur waktu, kita bisa mencari pemasarannya sendiri dan hasilnya untuk kepentingan kita sendiri. Jadi ini tujuan daripada pendidikan kewirausahaan ini. Dari Dirjen Vokasi ini dia sudah memikirkan supaya dia menciptakan wirausahawan muda yang mampu untuk membiayai diri sendiri dan keluarganya. Tidak usah kalau kita ke kantor dan di tenaga kontrak, ini saya kasih gambaran ya. Fulan ida itu tengkan saya 1,5 juta, ya kan? Tapi kalau fulan ida amalo tais, tiha tais ini putus nerua, metan tais rua, itu sudah 5 juta harganya. Benar kan Bang Nura? 5 juta harganya, 3 kali gaji tenaga kontrak. Tenaga kontrak bangun pagi-pagi harus berangkat ke kantor. Jam 4, jam 5 sore baru tiba di rumah.
Sedangkan kalau menenun, satu hari kita menenun 6 jam saja, ya. Jam 8 sampai jam 11, kemudian jam 2 sampai dengan jam 5 sore, itu kan 6 jam. Kita sudah menghasilkan 2 kain 1 bulan. Hasilnya, penghasilan kita lebih besar dari seorang tenaga kontrak daerah. Kita jadi bos untuk diri kita sendiri. Bisa? Bisakah tidak? Bisa. Bisa. Yang penting di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Benar kan? Benar. Jadi pendidikan wirausaha ini bertujuan demikian supaya kita mau berusaha lebih, mau bekerja lebih tekun. Kita tidak usah diperintah karena kita bisa memerintah diri sendiri, mengatur diri sendiri, mendisiplin diri sendiri untuk bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Jadi pegawai itu baik, tapi tidak semua kita bisa jadi pegawai, ya kan? Jadi daripada berpikir tiap hari saling maki-memaki di media sosial untuk jadi tenaga kontrak, lebih baik buat sesuatu untuk diri kita sendiri, ya kan? Lebih menghasilkan, kita lebih santai, kita mau bermain gadget sedikit di sela-sela itu boleh, mau ngerumpi sedikit, kayak itu mau sebele. Tapi bakal corona itu lebih kayak itu latihan. Sekali. Ya, jadi itu. Jadi kami sekali lagi berterima kasih kepada kementerian melalui Ibu Rina dan Pak Afan. Tolong disampaikan terima kasih kami. Mudah-mudahan ya tahun depan kami masih bisa mendapatkan program-program serupa untuk pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak-anak muda supaya kita mengurangi pengangguran dengan tidak mengharapkan untuk selalu menjadi pegawai negeri. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan monitoring hari ini berjalan dengan lancar dan kami mohon masukan dari Bu Rina dan Pak Afan menyangkut administrasi maupun pelaksanaan daripada kegiatan ini. Saya kira saya tidak mau perpanjang lagi. Saya akhiri dengan selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Awas itu ada akun bodong tuh tukang sih.